Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Musriyadi, mahasiswa Universitas Terbuka Bengkulu, NIM 0440343944. Oke, pada kesempatan ini saya bersama Pak Korup, Koordinator Penyuluh BPP Kecamatan Lubuk Pinang. Saya akan melakukan praktek unit 2 di mata kuliah Programa dan Evaluasi Penyuluhan Pertanian. Kode mata kuliah UHT 4429. Oke, mohon kesediaan waktunya Pak Perlu. Ya. Boleh kenalan dulu Pak Perlu namanya? Iya, nama saya Trisno Putra. Trisno Putra SPMP. SP aja, SP ada. Oke Pak Perlu, di sini ada beberapa instrumen yang mau saya istilahnya itu sinkronkan gitu ya, karena kita praktek itu adalah mensinkronkan antara teori yang kita dapat dari bidang akademi dengan pelaksanaan di lapangan gitu ya Pak Perlu ya. Oke, yang pertama mungkin bagaimana sebaiknya itu penetapan tujuan evaluasi penyuluhan. Jadi penerapan tujuan kalau seperti evaluasi kan? Ya, tujuan evaluasi penyuluhan. Untuk perubahan sikap perilaku petani yang kita harapkan dari penyuluhan. Perubahan Perubahan perilaku, sikap, perilaku perilaku, dan pengetahuan petani perilaku dan pengetahuan. dan pengetahuan petani soal terhadap penyuluhan yang kita lakukan. Kalau lebih spesifik materi yang disampaikan. Kalau kita lebih general, penyuluhan setahun ya penyuluhan selama setahun. Kalau ini kan kemarin karena ini di semester ini saya menempuh beberapa mata kuliah praktek ya Pak Perlu ya. Kemarin kita juga minta waktu dari Pak Perlu untuk melakukan praktek PKL juga menyangkut penyuluhan gitu Pak Perlu. Di situ kemarin saya spesifik itu kan ambil materi tentang pupuk organik gitu. Ya. Jadi kira-kira penetapan tujuan dari evaluasi atas materi pupuk organik itu kira-kira bagaimana kira-kira? Jadi kalau kita penetapan tujuan evaluasi, kita pertama saya sudah sampaikan tadi apa harapan kita terhadap perubahan perilaku petani. Oke. Kalau kita mau untuk mengevaluasi pengetahuan tentang pupuk organik tadi, maka evaluasinya adalah sebelum materi ini disampaikan bagaimana kondisi petani, setelah materi ini disampaikan bagaimana tanggapan petani. Itulah evaluasi untuk mengetahui pengetahuan dia soal materi yang disampaikan. Hanya pengetahuan. Ya. Metodenya nanti bisa metode yang sederhana, yaitu cukup dengan pertemuan saja atau khusus tadi. Kalau mau merubah pengetahuan, tapi kalau mau merubah sikap dan keterampilan, maka metodenya akan berubah juga. Biasanya metode yang dipakai adalah Demprot atau sekolah apa. Itu untuk sikap dan keterampilannya. Kalau pengetahuan cukup dengan pertemuan saja. Misalnya seperti itu. Jadi tujuannya disesuaikan dengan perubahan apa yang mau kita sampaikan. Berarti ini balik lagi ke materi praktek unit 1 saya sebelumnya, kan di situ ada perumusan keadaan gitu ya Pak Perlu. Anggap kita ambil dari segi anunya tadi, keadaan mengenai pupuk organik itu tadi kan penerapan teknologinya di wilayah sasaran katakanlah itu 30% gitu ya Pak Perlu. Jadi kalau kita mau sangkut sih, kalau kita mau mau sinkronkan dengan program A, jadi keadaan kita lihat dulu keadaannya, misalnya hanya baru berapa persen petani yang mengetahui
soal pupuk organik. Iya. Nah, itulah yang menjadi bahan kita untuk membuat pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Kita mau meningkatkan pengetahuan petani berapa persen, itu tujuannya di sana. Metodenya baru kita metode apa untuk meningkatkan pengetahuan. Oke Pak Guru, itu tadi Evaluasi. baru kita minta penjelasan mengenai tujuan evaluasi itu tadi ya. Kemudian mungkin saya singkat aja langsung masuk ke instrumen yang kedua, itu mengenai perumusan indikator untuk evaluasi itu tadi. Kita lihat. Jadi untuk merumuskan indikatornya itu kira-kira Indikator apa aja evaluasi. langkahnya? Ya. Ya. Indikator evaluasi kembali kepada tujuannya apa. Kalau tujuan kita ingin melihat pengetahuan, perubahan pengetahuan petani, maka indikator yang kita sampaikan adalah indikator yang bisa menggambarkan perubahan pengetahuan petani. Contohnya kalau kita mau merubah pengetahuan petani soal pupuk organik tadi, maka kita indikator yang pertama kita cari tahu dulu seberapa besar pengetahuan petani soal pupuk organik sebelum kita melakukan penyuluhan dengan cara post pretest namanya kan. Di pretest itu kita lihat bagaimana tingkat pengetahuan petani, itu bisa ada presentasi dan sebagainya kan. Kalau pretest kan bentuknya dalam pertanyaan-pertanyaan. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu, ada yang tidak tahu sama sekali, atau masih ragu-ragu. Nah, itu yang kita skor berapa besar, berapa persen pengetahuan petani soal pupuk. Nah, kemudian setelah kita penyuluhan, kita lakukan post test. Ini untuk evaluasi kan? Kita lakukan post test memberikan pertanyaan yang sama ke petani untuk mengukur pengetahuan petani berapa persen perubahannya. Itulah yang perubahan inilah yang disebut dengan evaluasi. Ini tercapai apa tidak? Ada sedikit pertanyaan mengenai perumusan indikator. Jadi indikatornya tadi kan ada yang sebelum melakukan penyuluhan kan? Apakah indikatornya itu sama yang kita gunakan sebelum melakukan penyuluhan atau tidak? Mungkin ada pertanyaan yang berbeda kan gitu. Sebagusnya kalau untuk mengukur pengetahuan, sebagusnya sama. Dari awal dengan pertanyaan awal dan pertanyaan akhir diusahakan sama. Tapi ya petani harusnya jawabannya jujur. Kalau masih tidak tahu benar. Karena evaluasi akan balik kalau ada jawaban yang sejujurnya dari petani. Kalau dia ragu masih ragu. Kalau dia mengerti benar. Nah, kita mau lihat perubahannya. Gini, mengenai ini indikator lagi tadi kan, yang ini memang agak ini nampaknya perlu digali betul gitu kan. Mungkin kan kita disuruh nyusun pertanyaan gitu kan, sesuai dengan materi yang kita anukan, kita sampaikan gitu kan. Kira-kira layaknya untuk menguji tolak ukur pertanyaan itu mewakili sesuai dengan apa itu kira-kira berapa pertanyaan? Tergantung dengan materi yang kita sampaikan. Kalau materinya banyak ya banyak. Tapi kalau materi yang khusus organik ya cukup beberapa pertanyaan yang lebih mendasar. Karena kita kan lihat dulu kemampuan petaninya sebatas mana. Kalau memang dia masih buta atau masih awal mengetahui soal organik, maka pertanyaan mendasar saja. Contohnya apakah Anda mengenal organik, apa itu organik? Nah, itu pertanyaan mendasar yang cukup sebatas itu dulu. Nah, penyuluhan yang kita sampaikan dia juga membahas hal-hal itu juga. Dari perubahan dia tahu menjadi tidak tahu, dari tidak tahu menjadi tahu, itu sudah menjadi sebuah evaluasi untuk kegiatan penyuluhan. Oke, tadi ini tadi istilahnya indikator untuk mengukur pengetahuan. Kalau seandainya kita mau mengukur sikap, kemudian mungkin keterampilan juga, itu kira-kira indikatornya dalam bentuk apa? Nah, jadi kalau kita mau lihat sikap dan keterampilan, biasanya itu metode yang kita pakai, metode penyuluhan yang kita pakai, bukan lagi tatap muka, bukan lagi khusus tadi, sudah mengarah ke praktek. Bisa sekolah lepas, bisa dari plot, bisa dari area.
Itu kan nama kegiatan. Nah, itu metode. Metode. Nah, bagaimana indikasinya? Indikasinya kita lihat dari kalau sikap. Sikap petani itu kita lihat dari sebelum dia kan sebagai demonstrator sebagai demonstrannya. Bagaimana sikap dia sebelum dia menggunakan teknologi ini, dengan setelah dia menggunakan teknologi, bagaimana dia bersikap? Ya, bagaimana tanggapan dia? Apakah dia tertarik? Apakah dia merasa ini benar? Apakah dia merasa oh ini yang baik? Itu merupakan sikap dia. Dari dia mau pakai organik, dari dia tidak mau pakai organik, setelah dia buat dia mau menggunakan organik, itulah informasinya. Ada perubahan sikap dari tidak mau melaksanakan menjadi mau melaksanakan. Nah, itu perubahan sikap. Kalau keterampilan sama, misalnya dia sudah mau, tinggal terampil gimana? Sampai keterampilannya. Nah, ini menyangkut indikatornya tadi.